itu tuh Cuplikan Power Puan episode kali ini. Padahal sebenarnya belum waktunya ini. Belum waktunya dan memang nggak ada indikasi untuk harus diinduksi. Oh, oke. Jadi semuanya diinduksi. Terus apa namanya, kalau Kak Giska tahu ada proses persalinan yang namanya didorong dari atas, itu kan sebenarnya udah nggak boleh lagi. Cuman waktu itu tuh semua empatnya tuh didorong sampai robek vaginanya. Waktu riset itu aku nemuin ada yang dipukul, terus ada yang ya dicaci maki kayak gitu sih, dibilang kayak aduh kalau misalnya ibunya lemah gini mah ya udahlah nggak usah lahiran aja mbak gitu. Selamat datang di Power Puan. Halo Sobat Puan. Apa kabar? Kita ketemu lagi di Power Puan. Dan kali ini di episode minggu ini kita akan berdiskusi dan berbincang bersama dengan teman muda kita. Wede. Kita akan membahas terkait dengan kekerasan obstetrik. Dan karena ini adalah pembahasan yang cukup penting untuk sobat-sobat Puan, teman-teman perempuan dan juga teman-teman yang akan mengalami kehamilan dan melahirkan dan seluruh proses obstetrik. Jadi pastikan menonton sampai akhir, oke? Nah, hari ini kita sudah kedatangan Kak Fia. Nama panjangnya adalah Alivia Nur Zahidah, ya, benar Kak? Betul Ya. Nah, Kak Fia adalah co-founder dari Perempuan Threads di Instagram, nanti teman-teman boleh lihat, dan juga founder dari Belajar Jadi Bidan. Nah, ini adalah platform yang mungkin cukup menarik, nanti teman-teman bisa cek dan Kak Fia juga boleh cerita nanti ya Kak. Iya, siap. Boleh. Kalau gitu sebelum itu Kak Fia boleh halo-halo dulu sama Sobat Puan. Halo Sobat Puan, kenalin nama aku Fia. Di sini aku udah sama Kak Giska dari Yayasan Kesehatan Perempuan, dan kali ini kita bakal ngobrol lebih lanjut soal kekerasan obstetrik. Betul. Nah, Kak Fia ini juga baru selesai menyelesaikan studi master ya Kak ya? Iya, betul. Di studi kajian di program studi kajian gender Universitas Indonesia. Okay. Baru lulus kemarin bulan Februari. Oh, oke. Ya. Masih fresh banget, masih jadi fresh, ini masih anget ya, jadi masih banyak yang bisa kita diskusikan nih. Betul. Iya, dan di tesisnya Kak Fia membahas terkait dengan kekerasan obstetrik. Betul. Mungkin kalau lebih detailnya aku bisa bacakan judul tesisnya nih. Mungkin teman-teman nanti bisa yang ingin mencari bisa langsung dapat referensi ya. Betul. Kekerasan obstetrik dalam kehamilan dan persalinan, menyelami kompleksitas pengalaman hidup perempuan menjalani eksistensi sebagai tubuh yang melahirkan. Betul. Nah, ini dari tubuh yang melahirkan aja ini udah cukup triggering ya untuk perempuan-perempuan yang mengalami banyak proses reproduksi ya Kak. Iya, betul. Nah, Kak Fia, sebenarnya apa kekerasan obstetrik itu Kak? Sederhananya kekerasan yang terjadi pada saat kehamilan, melahirkan dan pasca melahirkan. Atau kalau di bahasa medis tuh ada nifas, tapi 2 jam pertama setelah melahirkan itu terjadi di masa-masa itu, masa-masa yang emang krusial gitu. Oh, oke. Dan bentuk kekerasannya itu bisa berbentuk verbal, psikis, dan fisik. Seringnya tuh fisik, dan ada juga kekerasan seksualnya sebenarnya gitu. Tapi dari literatur itu yang kekerasan seksual tuh dia yang angka kejadian paling dikit lah, yang paling banyak itu verbal sama fisik. Gitu. Oke. Jadi itu memang terjadi di banyaknya di proses melahirkan itu ya, pada masa kan kalau obstetrik juga di kehamilan itu juga obstetrik kan ya. Betul. Tapi ini di penelitiannya Kak Fia itu di proses melahirkan ini ya. Sebenarnya di tesis ini kenapa judulnya kehamilan dan persalinan, sebenarnya biar estetik aja, biar nggak kepanjangan. Tapi sebenarnya yang aku temukan di tesis itu juga terjadi baik di kehamilan sama di pasca persalinannya. Tapi memang yang paling sering itu di melahirkannya memang, karena kan kondisinya lagi rentannya tuh lagi sakit-sakitnya gitu sih Kak. Nah, kalau kita boleh tahu nih, kenapa memilih untuk membahas tentang kekerasan obstetrik? Oke, jadi sebelumnya aku sekalian nyeritain juga nih ke kawan Puan juga. Kalau Sobat Puan bukan kawan Puan. Oke, Sobat Puan.
Jadi dulu tuh kan aku kuliah kebidanan, D4 kebidanan lebih tepatnya. Diploma 4 tuh setara S1. Ini sebenarnya teknis aja. Cuman dulu itu sebenarnya aku tidak ingin masuk ke prodi ini gitu. Jadi memang dulu latar belakang keluarga tuh mamah ada dari kesehatan gitu kan. Jadi kayak pengen anaknya ada yang kesehatan. Cuman dulu tuh aku nggak mau gitu. Yeah. Sampai akhirnya aku juga tercebur juga di situ. Akhirnya aku mencoba menikmati masa 4 tahun itu. Tapi yang aku temukan selama praktek dulu di puskesmas, di rumah sakit, itu kok pertanyaanku saat itu, kok nakes, terutama bidan gitu sebagai nakes, kok banyak yang ngomongnya tuh kasar ya sama pasien. Padahal kan pasien itu cuma nanya dan nggak bener-bener tahu gitu. Nah terus yang lebih ekstrim lagi waktu itu aku pernah ke puskesmas sebenarnya, yang bikin pasca pulang dari situ tuh aku langsung bergejolak sampai aku ke psikolog sama ke psikiater waktu itu. Gara-gara waktu itu tuh kejadiannya malam-malam, ada 4 pasien langsung datang gitu. Terus si bidannya itu tuh pengen 4-4 ini lahiran malam itu juga. Jadi dipaksa gitu. Kalau Kak Giska tahu ada induksi, itu tuh 4-4nya diinduksi. Padahal sebenarnya belum waktunya ini. Belum waktunya dan memang nggak ada indikasi untuk harus diinduksi. Jadi semuanya diinduksi. Terus kalau Kak Giska tahu ada proses persalinan yang namanya didorong dari atas, itu kan sebenarnya udah nggak boleh lagi. Cuman waktu itu tuh semua 4-4nya tuh didorong sampai robek vaginanya. Terus dan ya mau nggak mau kan, aku juga ikut ngebantuin bidannya menjahit. Cuman waktu itu tuh pertanyaan aku adalah ini tuh nggak boleh sebenarnya, tapi jadinya prosesnya tidak natural ya. Prosesnya tidak natural. Terus kan ya udah kan aku ya mau nggak mau karena harus dilaporkan aku sebagai penolong persalinannya dilaporkan dalam laporan medis itu. Ya udah akhirnya waktu itu tuh ya udah cuman ya udah semoga cepat selesai deh ini gitu. Terus pas lulus aku tuh mempertanyakan gitu, apakah aku akan jadi bidan ya gitu. Karena kan aku tahu yang terjadi sehari-hari di lapangan kayak gitu, apakah aku siap? Harusnya kan kalau jadi nakes kan memikirkan ini ya, kesiapan mental kitanya, dan hal-hal yang dihadapi itu sulit banget gitu di situasi kayak gitu. Kalau kita sebagai nakes nggak bisa kontrol emosi, bisa diluapkan ke pasien, jadinya demikian. Nah ya udah, akhirnya waktu itu aku putuskan buat masuk kajian gender, karena dulu aku merasa dari semua program studi kayaknya aku bisa speak up masalah ini deh di kajian gender gitu. Akhirnya waktu itu memutuskan untuk topik tesisnya ini deh gitu. Karena kebenaran waktu itu juga ada diskusi sama teman di kelas, Via kamu kan bidan, angkat aja isu ini. Jadi banyak yang support juga. Ya udah deh, akhirnya bismillah angkat topik ini. Karena udah pengalaman langsung ya Kak, melihat langsung adanya kekerasan itu. Betul, gitu ya. Betul. Nah kalau secara ini sendiri lingkup penelitiannya tuh batasan penelitiannya itu untuk di perempuan hamil usia muda atau gimana Kak? Aku waktu itu membatasi penelitiannya sampai di terakhir itu dia, maksudnya usia terakhir melahirkannya itu 5 tahun terakhir. Jadi kenapa aku ambil 5 tahun terakhir, biar dia ini masih ingat gitu loh sama memori. Proses itu ya. Kadang kan kalau udah lebih dari 5 tahun tuh biasanya udah lupa tuh ibu-ibu gitu. Dulu pengalaman sih, karena dulu sering anamnesis pasien, anamnesis tuh nanyain keluhan pasien, terus kayak kalau dia udah lama banget lahirannya tahun 2000 10 tahun atau 15 tahun, dia biasanya udah lupa tuh kayak gimana riwayatnya gitu sih Kak. Berarti juga ini adalah pengalaman yang masih baru ya, maksudnya ini bukan kejadian-kejadian lama yang digali dan lain-lain gitu. Nah, aku juga sempat baca itu ya hasil penelitiannya Kak Via juga. Kalau di Indonesia tuh juga sebenarnya kesadaran orang-orang terkait dengan kekerasan obstetrik ini juga masih sangat sedikit kan. Iya betul. Bahkan penelitiannya pun juga tidak banyak. Nggak gitu. Banyak, betul. Nah, tapi dari temuannya Kak Via, apa sebenarnya faktor bisa terjadi kekerasan obstetrik di lingkungan masyarakat kita gitu? Oke, sebenarnya ini membudaya sih Kak Giska, aku lihatnya. Jadi memang membudaya dan memang dinormalisasi. Sebenarnya karena terlihat kekerasan obstetrik ini pelakunya adalah nakes. Jadi seolah-olah wajar aja kalau nakes demikian karena demi kebaikan si ibu. Biasanya sih itu sih narasi yang sering digaungkan di teman-teman kebidanan, kayak ya nggak apa-apa aku marahin dia, yang penting
ibu ini tuh paham ngerti gitu. Jadi ada asumsi di mana kalau tidak dimarahin tidak mengerti gitu. Jadi ya udah akhirnya terus menerus seperti itu. Nah, mulai dari budaya yang kayak gitu, dan ketika aku kuliah kajian gender, aku ngelihat relasi kuasa antara bidan sebagai nakes ke pasien ini memang timpang gitu loh. Biasanya kan kalau perempuan-perempuan yang lahiran di bidan, klinik bidan, praktik mandiri bidan, terus di puskesmas itu kan mereka biasanya nggak punya banyak uang gitu, kasarannya gitu. Datang dari kelas menengah bawah yang mereka ya udah yang penting lahiran murah gitu. Mereka nggak mikir apa ya, kalau orang untuk pelayanannya gitu-gitu servisnya baik nggak, ramah nggak, itu mah belakangan gitu. Yang ada di pemahaman masyarakat awam kan nakes ya melayani gitu. Cuman kan faktanya nggak demikian. Itu juga sempat dimention sama salah satu informan aku sih. Dia bener-bener syok banget ketika ngalamin kekerasan obstetrik itu, di mana waktu dia, karena dia waktu itu lahirannya pas COVID 2021, dia tuh dibiarin di ruangan gitu. Didiemin, kesakitan sampai pembukaan 10, udah gitu pas pembukaan 10 dia dimarah-marahin. Dia punya ekspektasi nih, harusnya kan nakes itu melayani, melindungi. Kok aku kayak yang bikin aku teriris tuh waktu lagi wawancara sama salah satu informan, dia bilang aku tuh rasanya mau mati tahu Kak gitu. Kayaknya kalau aku mati bidannya nggak tahu deh. Itu tuh dia sampai ngomong kayak gitu kan, berarti menggambarkan betapa sakitnya momen itu ya. Momen itu gitu. Betul-betul kayak gitu sih Kak. Jadi satu dari faktor emang itu udah membudaya. Terus kalau ditarik lagi ke atas, itu berangkat dari budaya dunia medis itu sendiri atau dunia kesehatan sendiri itu sebenarnya dunia yang sangat maskulin sih kalau aku bisa bilang. Maksudnya maskulin tuh apa? Jadi melihat perempuan tuh sebagai objek, dan nakes ini tuh sebagai orang yang bisa punya legitimasi untuk ngapa-ngapain tubuh perempuan gitu sih Kak. Gitu sih kalau sederhananya ya. Mungkin dua faktor itu sih yang paling utama gitu. Tapi memang kalau dilihat mungkin kalau secara kayak Kak Fia bilang di awal tadi, yang biasanya kan dalam kasus kekerasan memang yang terlihat tuh yang punya relasi lebih kuat ya, betul. Melakukan di konteks ini tuh tenaga kesehatan menjadi pelaku lah mungkin kalau bisa kita bilang ya. Nah, padahal sebenarnya di tenaga kesehatan sendiri itu juga mungkin ada tekanan pekerjaan, kondisi dan lain-lain yang buat mereka juga tidak bisa mengontrol apa yang bisa dilakukan. Betul. Jadi yang sering diskursus soal beban kerja nakes ini juga nggak banyak didiskusin sih dari teman-teman. Malah waktu aku kuliah ini nggak pernah jadi satu bahasan khusus gitu loh, karena ini kayak politiknya lah gitu. Jadi di luar bangunan medis itu sendiri. Jadi aku baru saat ini sih, baru ketika kuliah kajian ini aku ngerti kalau ternyata, dan setelah riset itu aku juga merefleksikan ternyata beban nakes itu juga cukup berat, di mana dia nggak cukup dapat upah yang layak, sehingga kemarahannya itu ya udah akhirnya dilampiaskan kepada pasien yang lebih rentan gitu sih. Aku ngeliat. Iya. Ini juga sih kalau isu nakes ini juga udah banyak dibahas orang-orang juga sebenarnya kan ya. Betul. Terkait dengan ya upah dan waktu kerja dan lain-lain. Kemarin waktu sebelumnya sama Bu Indra juga kita sempat nge-mention, apalagi kalau misalnya bidan-bidan di desa tuh dia nggak punya waktu pagi, siang, sore, malam selalu didatengin misalnya gitu. Jadi kayak yang beban kerja dan lelah itu ya. Iya, betul. Tapi memang sekali lagi apapun bentuk kekerasan kemudian itu juga tidak bisa kita normalisasi ya. Betul. Nah, apa aja Kak bentuk-bentuk kekerasan yang ditemui waktu itu? Oke, jadi karena di riset ini tuh kualitatif ya Kak. Jadi kalau riset kualitatif itu nggak kayak kuantitatif yang sampelnya banyak. Dan bisa dibilang juga ini sangat Jawa sentris. Maksudnya Jawa sentris tuh orang-orang yang aku temukan itu informan aku kebanyakan dari Pulau Jawa. Ini juga salah satu keterbatasan riset aku. Mungkin kalau ada yang mau riset selanjutnya bisa ke teman-teman Indonesia Timur. Tapi sebelumnya boleh tahu Kak Fia mendapatkan informan tuh dari mana? Karena kan kalau namanya pengalaman kesehatan yang berkaitan dengan tubuh itu biasanya sangat testimonial ya, sangat sangat pribadi gitu, privasi. Kalau misalnya dia nggak mau sharing tuh kita juga nggak bisa tahu gitu kan. Betul. Menarik banget nih Kak Giska, nanti mungkin langsung bisa nyambung ya ke bentuk-bentuknya. Karena aku nemuin ini tuh di Twitter. Jadi ini sebuah fun fact ya teman-teman.
fun fact karena waktu itu tuh kalau nggak salah pernah ada cuitan di Twitter itu tuh yang viral kalau Kak Giska chronically online gitu ada satu tweet yang dia tuh menceritakan kayak semacam kayak gini lah bahasanya. Aduh, parah banget deh ini si bidan marah-marahin gue bababab. Jadi iya betul kata Kak Giska itu testimonial. Jadi dia mencurahkan keresahannya dia di Twitter. Abis itu pas dia viral tweet ini gitu, terus dibalas sama orang-orang, ih sama banyak Kak lah aku ternyata juga ya. gitu, sama Kak aku juga, aku kira aku doang gini-gini, sepil dong Kak itu nakesnya yang di mana biar baba-baba gitulah. Terus pas aku baca kayak wah banyak banget, ada 300-an apa 400-an tweet aku lihat. Berarti kan setiap akun itu merepresentasikan satu gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Terus sebenarnya aku lihatnya kayak sebenarnya fenomenanya sudah terjadi, cuman belum ada labelnya aja. Label ini tuh belum dikenali kekerasan obstetrik itu. Nah, bentuknya kayak gimana? Pas aku scroll tweet itu memang bentuk-bentuknya sama persis kayak yang di literatur aku temui dan apa yang aku alami waktu di puskesmas. Memang si perempuan itu tuh akhirnya cerita kalau iya masa bidannya ngomong kayak gini, waktu bikin aja enak kok, waktu lahiran sakit sih, sakit-sakitan gitu. Satu. Terus yang kedua misalnya kayak Bu ngedennya kurang kenceng makanya waktu sebelum pembukaan 10 jangan teriak-teriak gitu. Padahal kalau ibu-ibu yang baru pertama kali lahiran itu memang sakit banget Kak gitu kan. Maksudnya dan dia nggak mengerti juga dengan tubuhnya kan. Iya, dia nggak mengerti itu pengalaman pertama siapa yang mau ngajarin gitu kan. Terus apalagi yang paling sering di waktu di Twitter aku temuin mostly kayak gitu sih. Tapi waktu yang pas riset itu ketika aku tanya lebih dalam itu lebih sih Kak. Kayak ada salah satu informan yang dia tuh detail banget nyeritainnya. Aku tuh dipukul Kak, di paha, di pantat, terus di mana ya? Pokoknya kalau misalkan lagi posisinya kan ngengkang gitu kan, kayak ngangkang gitu, terus tuh pahanya tuh ditarik. Jadi dia bilang paha aku untuk tuh memperbaiki posisi gitu ya. Yang mana sebenarnya kan posisi persalinan itu kan nggak harus mengangkang gitu. Kalau sebenarnya bidan tuh aslinya diajarin Kak, kalau melahirkan itu tuh bisa sambil duduk, sambil berdiri gitu. Malah kalau berdiri itu sebenarnya lebih gampang ke bawah si kepala bayi karena kan ada gaya gravitasi. Cuman itu menyulitkan nakes. Jadi intinya ini keegoisan sih aku lihatnya memang posisi ngangkang itu tuh memudahkan nakes daripada memudahkan pasien. Jadi waktu riset itu aku nemuin ada yang dipukul, terus ada yang dicaci maki kayak gitu sih, dibilang kayak aduh kalau misalnya ibunya lemah gini mah ya udahlah nggak usah lahiran aja Mbak gitu. Oh wow. Dan di situ tuh informan aku tuh dia umurnya waktu dia mengalami itu tuh 21 tahun. Jadi umur yang masih muda ya, terus dia harus mendengar kayak itu, dan di saat itu juga dia mempertanyakan kalau emang aku nggak pantas jadi ibu, kenapa aku dikasih anak? Pokoknya sampai di level-level dia menyalahkan diri sendiri, gitu-gitu ya. Dan kalau salah satu informan aku tuh akhirnya gara-gara kekerasan itu tuh bayinya meninggal usia 49 jam atau jadi masih deket banget, jadi dia masih berduka dengan tubuhnya, kemudian dia berduka anaknya. Gitu sih. Jadi memang pas aku riset dan tanya lebih dalam itu lebih tragis daripada tweet yang dia ketik di medsos gitu sih Kak. Dan itu yang ini juga ya, kadang tuh kalau di masyarakat kita nih, kalau kita lihat kan sekarang karena perempuan perannya adalah melahirkan dan menanggung kehamilan dan melahirkan, jadi rasa sakit apapun yang dialami di proses itu tuh ya jihad gitu kan, atau proses apapun yang semakin sakit semakin banyak pahalanya gitu kan, itu juga doktrin-doktrin yang ada di masyarakat gitu kan. Diromantisasi. Jadi itu yang buat juga perempuan-perempuan yang mungkin di pengalaman pertamanya dan lain-lain dan tidak tahu kalau misalnya itu adalah bentuk kekerasan ya menganggap ya itu ya nggak apa-apa sih gitu. Itu dia sih sebenarnya, soal ini tuh karena masih baru risetnya di Indonesia, jadi belum ada yang aware untuk ngasih edukasi soal ini. Dan karena aku berangkat dari latar belakang nakes, aku menyadari bahwa diskursus ini tuh pasti ada pro kontra gitu loh Kak. Cukup kontroversial sih. Tadi kan masih ada paham-paham yang dari dunia kesehatan tuh yang bilang kalau ya tidak apa-apa
toh kita marah itu karena kita tuh sayang gitu. Jadi dari dulu kita sudah melanggengkan budaya-budaya kekerasan dengan dalih ya udah karena kita sayang kita marahin. Sebenarnya kan itu toxic relationship ya. Betul, dan marah tanda sayang tuh di mana-mana ya. Iya, itu di mana-mana. Even di keluarga sendiri, di keluarga ibu sendiri, dan gitu. anak dan lain-lain gitu juga. Akhirnya ya marah tuh karena sayang, padahal menyakitkan. Padahal traumatis gitu. Nah, ada juga hal menarik yang aku lihat di penelitiannya Kak Via tentang sebenarnya karena obstetric violence atau kekerasan obstetrik ini termsnya sebelumnya belum ada. Jadi yang digunakan tuh disrespect dan abuse ya. Itu karena apa disrespect dan abuse-nya tuh mungkin Kak ini bisa cerita kalau kita kalau kita diskusi soal politik namanya, politik istilah lah kita bilangnya, itu tuh emang masih jadi perdebatan di kalangan akademik gitu. Jadi waktu itu ada salah satu paper yang aku baca dan aku jadikan referensi juga di tesis aku tuh, di mana sebenarnya ada 3 istilah yang masih dipakai sampai hari ini. Obstetric violence, mistreatment, sama disrespect and abuse. Nah, kenapa akhirnya aku memilih term kekerasan obstetrik? Karena ini menggambarkan sikap politis aku sih. Jadi ternyata di antara diksi ini nih banyak ininya lah, banyak filosofinya. Kalau mistreatment itu seolah-olah kekerasan itu tuh salah treatment aja. Kayak ketidaksengajaan. Jadi ada kesan kayak gitu, makanya beberapa peneliti tuh nggak mau pakai kata-kata mistreatment. Tapi beberapa peneliti yang pakai kata-kata mistreatment itu mostly datang dari teman-teman nakes. Jadi memang di frame lebih halus gitu, nggak kayak obstetric violence gitu. Nah terus ada disrespect and abuse. Disrespect and abuse ini yang paling banyak dipakai. Kenapa? Karena ini tuh berangkat dari salah satu framework. Jadi framework disrespect and abuse ini juga ngebantu aku buat memetakan jenis-jenisnya itu Kak. Jadi ada salah satu paper, ini sampai lupa ya, jadi dibaca aja tesisnya. Iya, boleh. Salah satu paper yang dia itu, aku inget namanya Friedman bikin framework disrespect and abuse. Dia klasifikasiin tapi dia masih sampai situ doang. Dia nggak benar-benar lebih dalam. Jadi dia cuma mengidentifikasi aja. Nah, disrespect and abuse itu frasa yang juga menjadi menggambarkan itu. Udah mulai ngangkat ininya nih, udah mulai ngangkat aspek-aspek kekerasannya. Cuman masih dalam koridor yang aman karena ada disrespect, tidak menghargai itu, and abuse, pelecehan atau kekerasan. Jadi digabungin gitu sama dia. Nah, terus muncul lagi obstetric violence. Obstetric violence ini sebenarnya pertama kali diakui di Venezuela. Jadi di Venezuela itu aktivis-aktivis di sana tuh cukup gempar sih mendobrak kalau ini tuh namanya kekerasan obstetrik gitu loh. Jadi akhirnya mereka sampai punya undang-undang khusus untuk kekerasan obstetrik. Jadi itu sih yang aku apresiasi. Jadi karena sejarah penamaan itu akhirnya ya udahlah aku pakai kekerasan obstetrik gitu. Berarti itu juga term yang juga digunakan tapi bagi sebagian orang ya, betul. yang menggunakan disrespect dan abuse itu. Iya, karena aku melihatnya menarik tuh karena dia menyebutkan disrespect sih di situ. Berarti ya mungkin tidak menghormati pilihan pasien atau menghormati tubuh pasien gitu ya. Betul. Nah, itu juga kayak mungkin setelah teman-teman atau sobat puan tahu terkait dengan term terus yang segala macam disebutkan sama Kak Via tadi juga terkait dengan kekerasan obstetrik, sebagai perempuan mungkin juga teman-teman sobat puan bisa mengenali gitu, apalagi mungkin yang baru melahirkan atau akan melahirkan, mulai notice gitu. Mulai notice ya, harusnya bisa mulai notice apa saja ketidaknyamanan yang dialami betul. Di proses obstetrik ini, kehamilan, persalinan dan pasca persalinan ya, nifas itu. Nah, aku juga sebenarnya itu juga banyak cerita dapat cerita pengalaman juga dari teman-teman terdekat gitu terkait dengan kekerasan di masa persalinan ini, baik yang yang dimarah-marahi gitu ya, atau temanku sendiri nakes kemudian dia memarahi pasiennya dan dia menceritakan ikut tuh dengan
kayaknya dengan apa namanya, dengan bilang bangga juga nggak, cuma kayak yang ini aku sudah melakukan ini nih untuk ngingetin pasien gitu. Jadi kayak seperti itu tuh ya nggak apa-apa dilakukan gitu. Terus juga husband stitch ya salah satunya. Nah, betul. Husband stitch ini juga yang salah satu bentuk kekerasan obstetrik yang banyak dibahas sih kayaknya. Betul. Karena udah beberapa kelompok tuh sudah menyadari kalau jahitan tambahan itu itu sebenarnya bentuk kekerasan. Iya kan Kak. Tapi di penelitiannya Kavia juga ada ketemu itu nggak? Dari informan itu. Karena penelitian kualitatif aku tuh aku posisikan aku tuh bukan sebagai peneliti yang kaku. Pertanyaannya aku arahkan, jadi aku pakai open ended question. Jadi waktu itu aku bilang sama informannya, ceritain dong Kak gitu, apa aja sih perjalanan Kakak dari waktu hamil melahirkan gitu. Jadi dia benar-benar cerita semuanya. Jadi aku nggak mengarah kayak ada husband stitch nggak, karena biasanya husband stitch itu tanpa si perempuannya tahu biasanya Kak. Jadi kadang pas lagi vaginanya itu robek karena tadi kan misalkan didorong sama bidannya, udah terlanjur robek banyak, sama bidannya ntar diterusin jahitannya. Jadi perempuan aduh udah belum Bu, belum gitu. Padahal tuh lagi di husband stitch gitu. Jadi perempuan itu biasanya nggak sadar. Cuman kalau di riset aku nggak spesifik nanya kayak ada waktu itu kerasa nggak Bu dijahit tambahan, karena perempuan itu nggak notice. Jadi pasca persalinan itu kondisinya benar-benar terkapar lemes aja gitu. Jadi even dikasih tauin pun, Bu ini dijahit lagi ya, saya jahit. Kadang si bidan itu bilang kayak gini, Bu ini saya jahit lagi ya, masih ada dikit nih, saya rapiin, biasanya bahasanya saya rapiin gitu. Padahal mah gitu. Apalagi kalau kita yang nggak tahu ya, nggak tahu seberapa, bukan ini maksudnya yang kayak misalnya yaitu kita melahirkan, kemudian kan yang robek adalah vagina, terus kita nggak tahu sebenarnya sejauh mana vagina boleh dijahit lagi atau apa. Jadi kita mengikuti aja nih yang disarankan sama tenaga kesehatan yang membantu gitu. Nah, ini Kak, kalau dari pengalaman-pengalaman itu ada nggak teman-teman perempuan itu menceritakan mereka harapannya mau gimana sih kalau melahirkan gitu? Atau harapan lain kayak misalnya kalau di pertanyaan di penelitian Kavia kan ada tuh yang apa yang diharapkan kalau seandainya nggak mengalami kekerasan. Benar-benar itu. Jadi waktu itu yang aku ingat tuh salah satu informan aku bilang ya kedepannya harapannya semoga bidan-bidan tuh nggak kayak gitulah. Dia merujuk ke pengalaman dia yang dia dikata-katain itu loh, dinyinyirin itu. Jadi menurut dia seharusnya bidan itu tuh nggak perlu nyinyir gitu. Maksudnya ya udah laksanakan aja tugas lu sebagai nakes gitu. Kasarannya dia tuh pengen bilang gitu. Ya udah sebagai nakes kan nolongin, selamat. Ya udah nggak usah julid gitu. Jadi menurut dia adalah kalau aku ya bisa menyimpulkan dengan kata lain si informan aku tuh ingin bilang bahwa jangan sampai masuk ke ranah personal. Ya udah maksudnya tuh cukup sesuai profesional aja lah ya. Profesional aja, nggak usah julid yang kayak aduh udah punya anak lagi aja gitu. Karena kan bidan tuh suka kayak gitu. Misalkan karena jarak melahirkannya deket, biasanya suka bilang aduh udah mau punya anak lagi, ntar sesar lagi deh gitu. Jadi kayak ada kalimat-kalimat nyinyir yang menurut informan tuh aduh jangan kayak gitu deh, besok tuh kalau bidan kalau bisa mah menghargai aja gitu Kak, gitu sih. Jangan dia bilang ya jangan julid. Itu kata-kata julid itu sering keluar loh di wawancara aku sama informan gitu sih Kak. Iya. Ini ya tapi memang balik lagi dari semua ini tuh ya memang kita harus melihat dari POV-nya. Ini kan POV pasien gitu. Habis itu POV perempuan yang mengalami kehamilan, tapi mungkin bisa melihat dari POV bidan juga. Betul. Ya balik lagi ya dengan harapan kondisinya lebih baik gitu loh. Jadi kayak yang mungkin ada bidannya kelelahan dan lain-lain, tapi juga kalau bisa ya lakukanlah dengan profesional gitu kan. Kalau aku mungkin di sini bicara untuk mewakili teman-teman bidan, sebenarnya keresahan kami itu adalah biasanya kita tuh udah ngasih edukasi tuh banyak biasanya pas lagi posyandu atau kalau puskesmas itu tuh setiap ibu tuh dikasih buku pink namanya. Di situ kan banyak informasi. Jadi harapan bidan itu
ya baca kek gitu loh, greget juga kitanya gitu, kayak baca kek, orang bisa baca juga misalnya kayak gitu. Nah tapi kan kalau dilihat secara helikopter view lagi, ditarik ke atas, literasi di negara kita kayak gimana, itu yang jadi pertanyaan sendiri. Terus kayak apakah perempuan di rumah punya cukup waktu untuk membaca? Kalau disuruh sama suaminya beres-beres rumah, kapan dia baca gitu kan? Paginya harus ngelainin suaminya sebelum berangkat kerja, siang sampai sore nyuci baju, beres-beres rumah, sampai suaminya pulang ngelainin suaminya lagi. Belum lagi kalau suaminya pengen extend melayani sampai malam, jadi kapan dia baca bukunya gitu kan? Waktu wawancara ini juga pengennya sih aku wawancara sampai 2 kali gitu loh Kak, biar bisa dapat ngegali hal yang lebih dalam lagi. Cuman dari informan tuh bilang kayak, aduh Kak aku di rumah ada suami, atau nanti lagi suami kesini aku harus nungguin anak gini-gini. Jadi hidup perempuan itu tuh dalam konstruksi patriarki, ya udah dia di rumah dan nggak ada waktu untuk baca-baca kayak gitulah gitu. Itu sih sebenarnya dari bidan itu sebenarnya kita merasa kayak udah ada edukasinya, banyak kok sekarang YouTube. Nah masalahnya adalah ya kapan perempuan mengakses aksesnya, itu iya, gitu. betul. Kapan, dan emang semua perempuan bisa punya akses ke YouTube. Karena yang aku temui waktu aku praktek di Kabupaten Bandung aja, ada yang satu rumah itu suami istri sama anaknya handphonenya tuh cuma satu, jadi kayak gantian. Jadi informasi posyandu tanggal segini perempuan tuh lewat, benar. Gitu sih Kak. Jadi kayak aduh ini masalah yang sangat sistemik gitu. Jadi ketika aku di kajian gender, aku jadinya nggak mau pure nyalahin perempuan juga gitu. Tapi di sisi bidan aku bisa bilang kita sebenarnya greget aja karena edukasi tuh udah banyak gitu sih. Iya. Complicated tapi harus dibahas nih supaya kita tahu ya. Iya Kak. Nah mungkin terakhir nih Kak Fia, mungkin kalau aku bilang harapan, banyak ya harapannya, betul. Mungkin pesan-pesan untuk mungkin teman-teman nakes khususnya bidan yang mendampingi langsung proses obstetrik ini secara keseluruhan, dan untuk sobat puan, untuk perempuan atau sobat puan nanti yang akan mengalami kehamilan, melahirkan dan juga di masa-masa itu. Oke, mungkin harapan dari aku menyemangati teman-teman perempuan dulu kali ya sebelum ke nakes. Jadi kalau dari teman-teman perempuan sih, aku harapnya ketika yang nonton podcast ini dan udah tahu gitu, oh ternyata ini namanya kekerasan ya. Teman-teman bisa menyebarkan informasi ini ke teman-teman yang tidak menonton atau yang tidak punya akses menonton. Terus teman-teman bisa strateginya adalah, karena kan kalau ngerubah sistem kan lama ya, kita nggak tahu kapan. Jadi mungkin strateginya adalah teman-teman bisa mulai kasih testimoni, oh ini bidan yang bukan mendikotomi, oh ini ada bidan jelek, bidan galak, bukan gitu, tapi maksudnya merekomendasikan, oh ini bidannya waktu aku lahiran di sini nyaman kok, aku dilayani dengan baik. Nah itu sebarkanlah informasi itu gitu, karena kan nggak tahu gitu kan, maksudnya nggak ada database terpusat gitu, oh ini bidan ini gini nggak ada gitu. Jadi ya itu sih maksudnya semangat kolektif antara perempuan sih. Jadi ketika perempuan udah dapat pengetahuan ini gitu, nonton podcast ini tahu, kemudian baca literatur, tapi memang literaturnya itu emang terbatas banget sih Kak, berbahasa Inggris gitu, nggak ada literatur berbahasa Indonesia. Jadi ya udah, harapannya sih tesis ini atau podcast ini bisa nyampe ya, didengerin sama teman-teman perempuan yang lainnya. Itu sih. Jadi aku dari kawan sobat puan, aku sangat menyemangati untuk punya kepedulian kolektif itu tadi sih, antar sama perempuan-perempuan yang punya peran-peran reproduktif. Terus kalau buat nakes, aku ingin mengajak, ayo dong jangan dibabel kalian gitu. Aku merasa waktu aku di kuliah di kebidanan tuh aku merasa aku dibabel aku sendiri. Jadi aku selalu nyalahin, misalnya kayak aduh nih si ibu masa dari sekarang sampai masa baru umur 40 tahun sih tahu efek KB misalnya. Aku tuh dulu mikirnya kayak yaudah ini salah ibunya lah, masa dia nggak berobat, orang puskesmas deket. Aduh dulu tuh aku masih jadi tone deaf banget lah sebagai nakes gitu. Terus dan aku merasa memang dulu sistem pendidikan di kebidanan dan kesehatan sendiri tuh emang nggak interdisiplin, jadi nggak pernah ngajak kita tuh buat lihat masalah struktural. Kalau mau lihat masalah struktural tuh baru bisa kalau S2 aja gitu. Jadi karena itu juga tidak ada dalam kurikulum pendidikan,
aku juga nggak bisa expect banyak-banyak, tapi resource teman-teman bisa gabung serikat pekerja nakes. Kalau teman-teman tahu ada jaringan nakes Indonesia, ada serikat pekerja nakes, itu tuh gabung sama serikat-serikat pekerja nakes yang mereka tuh kritis Kak gitu, ngebahas soal isu-isu struktural. Jadi mereka sebagai nakes mereka juga sadar kalau mereka tuh dikungkung sama sistem yang timpang gitu. Terus sekalian promosi dikit. Boleh. Belajar jadi bidan itu aku bikin juga dengan semangat karena aku tahu biasanya bidan itu tuh karena perempuan terus biasanya memang dikonstruksikan secara patriarkal, dibilangnya aduh nih ibu bidan dari gitu biasanya kayak peran-peran keibuan itu dilekatkan banget lah di bidan itu gara-gara kan welas asih terus apa gitu ya, dianggapnya mungkin kayak polos karena nggak tahu apa-apa gitu. Dan jadi framing bidan yang kayak gini nih aku coba dobrak dari belajar jadi bidan, di mana aku dan teman-teman yang lain di belajar jadi bidan kita banyak bikin konten yang kritis, kayak misalnya kita mengaitkan antara kita nih hidup di dunia kapitalis misalnya. Konten terakhir aku bikin soal privatisasi layanan kebidanan misalnya. Di balik home care sama baby spa iya sih cuan misalnya. Tapi di satu sisi ada loh orang-orang yang nggak bisa dapat haknya, padahal kan ini hak harusnya kan ini buat semua, tapi yang bisa afford orang-orang yang punya duit gitu sih. Jadi aku sama teman-teman yang lain berusaha menyajikan bacaan itu sih, bacaan sederhana di belajar jadi bidan tuh buat menyadarkan teman-teman bidan aja bahwa kalian itu hidup di sistem yang sangat complicated gitu. Kalian mau lepas juga bingung kan, dilematis, ya udah maksudnya sadari aja gitu. Dan bidan ini kemudian harapannya setelah mereka kritis, mereka bisa, kalau yang di kebijakan mungkin bisa ngambil langkah apa gitu strategis, kalau yang di klinik mungkin mendirikan praktik mandiri yang lebih ramah perempuan misalnya kayak gitu sih Kak. Jadi sekecil-kecilnya harapan itu tetap ada perubahan sih menurut aku. Oke. Terima kasih Kak Fia. Iya, terima kasih juga. Tapi nanti mungkin ada juga bidan-bidan sobat puan yang juga bidan, nanti mungkin bisa sharing juga gitu ya pengalaman-pengalamannya, kemudian betul. Juga mungkin dari sudut pandangnya juga boleh sharing. Betul. Atau juga mungkin dari sobat puan yang pernah mengalami kehamilan dan melahirkan, proses persalinan itu. Betul. Mau sharing juga boleh gitu ya. Tapi harapan tadi yang disampaikan sama Kak Fia itu berdasarkan testimoni pribadi ya, maksudnya pengalaman Kak Fia juga ada pengalaman di dunia kebidanan dan lain-lain. Betul. Nah itu juga sangat insightful sih, sangat kuat gitu. Nah mungkin episode kali ini itu saja, kita sudah banyak berdiskusi nih, dan ya kalau dari kita sih semoga kita jadi lebih aware dan kita bisa lebih protektif sama diri kita. Betul. Lebih bisa menjaga tubuh kita dan kita tahu mana yang nyaman dan tidak, mana yang bentuk kekerasan dan tidak. Nah itu juga harus diketahui. Oke, baiklah, terima kasih Kak Fia. Makasih juga Kak Rizka. Semoga kegiatan selanjutnya lancar. Amin. Dan teman-teman yang mau nge-follow Perempuan Threads dan belajar jadi bidan, nanti kita cantumkan di layar sini nama judul username. Username IG-nya ya. Username IG-nya langsung follow saja. Langsung follow saja. Terima kasih Sobat Puan, sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah. Tegak tak lagi di